Silakan Pak Menko. Ya, terima kasih Pak Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Dudi Purwagandi, teman-teman wartawan sekalian. Eh, Menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, rapat terbatas sore hari ini fokus pada proyek strategis nasional, PSN, dan juga kawasan ekonomi khusus. Dan tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi. Dan tentunya karena PSN dan KEK ini banyak sekali kaitan dengan kegiatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terima kasih tadi Bapak Menko juga telah menyampaikan di forum dan kami menyambut dengan baik untuk melibatkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan Kemenko baru dengan nomenklatur yang juga sangat spesifik, yaitu infrastruktur. Dengan demikian, 228 PSN dan juga ada 24 Pak ya, KEK yang terus dikawal progres dan juga pembangunannya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua Kemenko ini bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, juga kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari. Dan kemudian tadi di akhir saya juga menyampaikan karena ini menjadi atensi dan juga sekaligus harapan, atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga harapan masyarakat banyak bersama Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menko Ekonomi. Selama 2 minggu terakhir ini kami bekerja tidak selalu dibuka ke umum, tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan dengan sejumlah elemen yang bisa diturunkan, ini melibatkan semua stakeholder, jadi Pak Menhub bersama stakeholder yang lainnya, termasuk bagaimana maskapai, BUMN, ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%. 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan masyarakat kita yang ingin berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Demikian mungkin yang disampaikan Pak Menhub. Saya rasa Tiket untuk dalam negeri. untuk dalam negeri. Jadi untuk dalam negeri ini juga kita harapkan bisa menjadi kabar baik buat masyarakat yang juga punya keluarga, ingin liburan di akhir tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita. Demikian teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, itu berlaku Semua. untuk 19 bandara utama, nanti listnya akan kami sampaikan. Pengurangan fuel surcharge, kemudian biaya-biaya lain yang ada di 19 bandara tersebut. Ya. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di ke bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Ya, itu termasuk. Jadi 19 bandara itu termasuk bandara-bandara besar, Soekarno-Hatta, kemudian Denpasar, ya. Ada 19 bandara. Itu semuanya termasuk bandara besar. Ya, terima kasih ya. Ya. Silakan Pak Menko. Ya, terima kasih Pak Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Dudi Purwagandi, teman-teman wartawan sekalian. Menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, rapat terbatas sore hari ini fokus pada proyek strategis nasional, PSN, dan juga kawasan ekonomi khusus. Dan tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar
hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi. Dan tentunya karena PSN dan KEK ini banyak sekali kaitan dengan kegiatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terima kasih tadi Bapak Menko juga telah menyampaikan di forum dan kami menyambut dengan baik untuk melibatkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan Kemenko baru dengan nomenklatur yang juga sangat spesifik, yaitu infrastruktur. Dengan demikian, 228 PSN dan juga ada 24 Pak ya, KEK yang terus dikawal progres dan juga pembangunannya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua Kemenko ini bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, juga kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari. Dan kemudian tadi di akhir saya juga menyampaikan karena ini menjadi atensi dan juga sekaligus harapan, atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga harapan masyarakat banyak bersama Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menko Ekonomi. Selama 2 minggu terakhir ini kami bekerja tidak selalu dibuka ke umum, tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan dengan sejumlah elemen yang bisa diturunkan, ini melibatkan semua stakeholder, jadi Pak Menhub bersama stakeholder yang lainnya termasuk bagaimana maskapai, BUMN, ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%. 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan masyarakat kita yang ingin berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Demikian mungkin yang disampaikan Pak Menhub. Saya rasa Tiket untuk dalam negeri. untuk dalam negeri. Jadi untuk dalam negeri ini juga kita harapkan bisa menjadi kabar baik buat masyarakat yang juga punya keluarga, ingin liburan di akhir tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita. Demikian, teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya itu berlaku Semua. untuk 19 bandara utama, nanti listnya akan kami sampaikan. Pengurangan fuel surcharge, kemudian biaya-biaya lain yang ada di 19 bandara tersebut. Ya. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada. Dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Ya, itu termasuk. Jadi 19 bandara itu termasuk bandara-bandara besar, Soekarno-Hatta, kemudian Denpasar, ya. Ada 19 bandara. Itu semuanya termasuk bandara besar. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya.